Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pegiat budaya, saya konsisten untuk mengajak orang-orang Betawi khususnya mengenang cerita-cerita yang ada di sekitaran tanah Betawi pada tempo dulu. Dalam mempertahankan tradisi lisan Betawi, saya akan terus bercerita baik dari hasil karya sendiri maupun sumbangan teman-teman. Tentu saja saya berharap ada yang mau meneruskan bersama-sama melestarikan adat tradisi budaya Betawi, khususnya tradisi lisan, yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai sebuah kenangan dalam kehidupan. Kali ini saya akan menyampaikan cerita di awal tahun 1970-an dengan judul Aneh Beli Sesuai Kemampuan. Dikisahkan di Tanah Abang dulu ada Wandulo. Dia memang saat itu cuma punya kios kecil dan dagang minyak wangi aneka ragam. Boleh dibilang penghasilannya nggak seberapa, tapi cukup buat membiayai hidup. Wandulo melihat anaknya yang boleh dibilang drop out SMA pada saat itu rada kesel. Diharapin ngebantuin jagain kios dan dagang minyak wangi keliling, nggak mau. Maunya gaul sama teman-teman yang rata-rata sekolah juga pengangguran. Ahmad namanya. Ahmad tiap hari suatu ketika ngerendeng aja. Pengen minta ini, pengen minta itu. Abahnya Wandulo ini bilang, lo sabar, nanti juga kalau abah punya uang, abah beliin. Pan kita masih belum bisa punya kelebihan yang bisa beli barang-barang, ya kan? Tapi Ahmad ini nggak mau tahu, gubras gabrus, ngeselin, pokoknya pengen ini itu. Jadi Wandulo juga keganggu. Cuma dia sabar ngadepin anaknya yang model kayak begini. Pokoknya gini aja, ente abah punya uang, apa yang ente mau ente bilang. Umi sih oke-oke aja, ya kan? Kesian, jangan dirongrong. Pendapatan abah buat di rumah ini yang abah kasih ke Umi itu kan cuma pas-pasan aja. Sabar, jangan ngelihat orang yang di atas, ngelihat dong yang di bawah ya. Sesekali Ahmad diam, tapi dia lebih memendam rasa dan selalu ngerongrong. Karena dibilangin jangan ngerongrong Uminya, dia ubar tuh awaknya yang seolah-olah dalam waktu singkat nanti akan menjanjikan penuhi keinginannya. Di tengah 1970-an, Ahmad ngelihat teman-temannya udah pada asik tuh, pada punya motor, abahnya beliin. Nggak tahu dari mana, dia nggak tahu kayak gimana orang tua mereka mencari uang dan dapatkan uang buat beliin motor. Lantaran temen-temennya baik, ya Ahmad diajak main naik motor. Bahkan diajarin cara naik motor, ya kan. Udah gape lama-lama, udah asik deh. Karena ngerasa minder kalau cuma diboncengin dulu, Ahmad desek abahnya. Pokoknya abah mesti beliin saya motor. Kalau enggak, saya nggak mau pulang deh. Saya mau kemana aja deh, mau nyari apa supaya bisa beli motor. Oh bagus, ente udah satu namanya. Jangan lupa sholat ya, minta sama Tuhan. Kepengenan lo pasti bisa terlaksana. Begitulah tiap hari. Tapi anehnya Ahmad nggak jalan-jalan juga.
disuruh untuk ngelilingin barang dagangan abahnya minyak wangi, tetap aja dia ogah, malu katanya. Akhirnya karena udah kesel, punya simpenan dikit, Wandulo datang ke tukang motor, kalau sekarang dealer. Dia tanya sama tuh Cina yang punya dagangan, "Kok ini apa nih?" Kata koknya, "Ini CB100, ini CB Glatik." "Emang harganya apa?" "Ini rata-rata 100 cc, harganya 150.000. Pikir jadi dari tukang minyak wangi 100 cc 150.000, 1 cc berarti 1.500. Kok gini aja deh, saya bawa duit nih cuman 90.000. Kalau bisa, kalau ada, cariin deh motor yang 60 cc yang pas duit saya." Loh, kaget Singkoh yang punya dagangan motor. "Nggak bisa gitu, Wan." "Ya udah, nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi besok saya datang lagi, tolong cariin yang 60 cc harganya 90.000. Itu duit saya cuma segitu, ya. Mudah-mudahan engkau cari dah." Kok begitu sih? Saya beli sesuai dengan kemampuan. Begitu, paham? Begitulah saudara cerita dari tanah Betawi. Wandulo yang kang minyak wangi kesel sama anaknya, akhirnya dicoba beliin motor tapi duitnya nggak cukup. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.